Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari final project Algo, yaitu yang bertema membuat sebuah program untuk mendata, mencari, serta mengedit data dari mahasiswa atau mahasiswi. Lalu untuk yang pertama-tama yaitu di sini ada import CSV dan import OS, yaitu untuk menampilkan library. Nah, sedangkan di sini terdapat import library OS CLS. Di sini digunakan untuk membersihkan terminal agar terlihat rapi. Dan selanjutnya, di sini dapat kita lihat yaitu ada kami membuat fungsi dev layar utama, yaitu yang berupa tampilannya di sini dapat kita lihat untuk input data mahasiswa, cari data mahasiswa, lalu serta ubah data mahasiswa. Lalu dibuat juga variabel entry untuk menginputkan pilihan user yang diinginkan. Yaitu di sini yang pertama, jika inputkan 1, yaitu ingin input data mahasiswa. Lalu jika 2, itu ingin mencari data. Dan yang 3, yaitu ingin mengubah data. Nah, jika tidak terdapat angka 1, 2, dan 3, nah itu akan dimasukkan ke else, ke layar utama, yaitu nanti akan dikembalikan lagi ke sini print yang input data. Nah yang itu, yang input data, cari data mahasiswa. Lalu selanjutnya, nah, di sini dapat kita lihat ada fungsi dev inp atau input. Tampilan ini akan ditunjukkan jika kita menginputkan angka 1 di pilihan sebelumnya. Nah, di sini kita akan diminta mengisikan nama, NIM, alamat, fakultas, serta prodi, yang mana nanti hasilnya akan disimpan dalam variabel list bernama data MHS menggunakan fungsi yang ada di bawahnya, yaitu fungsi push. Itu digunakan untuk menyimpan data tersebut ke variabel list data MHS. Lalu ada perintah untuk print kata-kata data tersimpan, serta ada inputan kosong yang berfungsi agar tampilan tidak langsung kembali ke layar utama. Baik, selanjutnya ada fungsi, yaitu fungsi dev push data. Nah, di sini lalu ada perintah kan untuk try, lalu ada open mahasiswa.csv itu yang ada new line-nya. Nah, itu fungsinya itu untuk memasukkan data yang sudah diinputkan sebelumnya ke file, yaitu filenya mahasiswa.csv, dan ada di line barunya, yaitu yang new line itu tadi ya. Lalu juga ada selanjutnya itu ada writer, CSV writer. Nah, itu untuk menuliskan lah datanya di dalam file CSV-nya. Nah, lalu ada accept file not found error. Nah, kalau itu tuh semisal ada kasus ya di mana file mahasiswa.csv-nya ini nggak ada, maka perintah ini akan berguna untuk membuat file mahasiswa.csv yang baru. Nah, lalu jika ada accept return false ini yang terakhir, nah ini digunakan untuk menampilkan tulisan ketika data yang dimasukkan sebelum itu gagal. Nah, selanjutnya ada berikutnya ini ada fungsi yang dev out keyword. Nah, fungsi ini digunakan untuk menjalankan perintah. Jika yang di layar utama tadi kita inputkan 2, maka fungsi ini akan dijalankan. Nah, gunanya fungsi ini itu untuk mencari data. Nah, fungsi dev ini ketika dijalankan akan membuka file mahasiswa.csv. Yang setelah itu akan cari data sesuai inputan yang kita masukkan. Semisal ada data tersimpan atas nama Bagas gitu ya, maka nanti kita cukup mengetikkan BAG saja, dan nanti data itu akan langsung ditemukan oleh fungsi ini dan akan di print kata-kata data ditemukan dan akan ditampilkan. Nah, selanjutnya ada juga yang accept file not found error. Nah, yang mana jika kita mencari data yang tidak ada di file mahasiswa.csv itu, nah kalau datanya nggak ada, maka akan masuk ke accept file not found error ini dan akan di print kata-kata yaitu data tidak ditemukan. Setelah itu
ada kata-kata untuk print kata-kata presenter to continue untuk kembali ke layar utama. Lalu ada selanjutnya def out specific keyword. Nah, ini digunakan ya untuk kita menemukan data, yaitu data NIM. Nah, tapi kita ini bedanya harus mengetikkan dengan spesifik. Semisal jika ada data ya, semisal ada data disimpan dengan NIM 12345, maka saat ingin mengakses data tersebut untuk diedit, nah kita tuh harus mengetikkan persis 12345 agar bisa diakses dan nantinya diedit. Nah, fungsi ini yang out specific ini akan berhubungan dengan fungsi def manage. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zidan Zakaria. Oke, selanjutnya itu fungsi find. Nah, fungsi find ini nantinya akan dijalankan jika user menginputkan nomor angka 2 di layar utama tadi. Nah, di fungsi find ini nantinya diminta untuk diminta untuk menginputkan kata kunci untuk mencari data. Nah, nantinya jika sudah, nantinya akan menjalankan fungsi out tadi yang sudah dijelaskan. Oke, kalau sudah nantinya, maksudnya nanti kalau ini sudah dijalankan kan udah mencari gitu, nantinya akan kembali ke layar utama. Oke, selanjutnya itu fungsi manage. Nah, fungsi manage ini akan dijalankan ketika user menginputkan angka 3 di layar utama. Nah, di fungsi manage ini itu berfungsi untuk mengubah data dari mahasiswa. Jadi nantinya yang pertama itu user akan diminta untuk menginputkan NIM. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di fungsi out specific, itu untuk mengubah data ini harus menginputkan NIM yang sama seperti data yang akan kita ubah. Ya, gitu. Nanti kalau NIM-nya ditemukan, maka akan jalankan ini. Print existing ini. Nah, kalau tidak ditemukan, maka akan ke else. Ke else dan ke print ini. NIM tidak ada, lalu jika di enter lagi, nanti kembali ke layar utama. Oke, nah jika ditemukan tadi, maka selanjutnya akan menjalankan if data ini. Nah, di sini diminta yang pertama ini ya. Nah, yang pertama ini nantinya akan memunculkan data yang sudah ada di CSV-nya. Nah, nanti akan dimunculkan di sini. Gitu. Nah, selanjutnya ini. Selanjutnya, nah NIM-nya ini nantinya tidak dapat diganti. Setelah itu, nah nantinya user diminta untuk menginputkan nama, alamat, fakultas, prodi yang akan diganti gitu datanya. Nah, setelah itu nantinya data yang baru akan dimasukkan ke data MHS lagi. Terus nantinya akan terprint data tersimpan ini. Nah, selanjutnya itu fungsi edit data ini. Nah, ini tuh berhubungan dengan ini. Line 115 ini. Nah, nantinya untuk menuliskan ke CSV-nya itu nantinya fungsi edit data ini dijalankan. Nah, ini. Nah, itu nantinya akan membuka CSV, setelah itu di write ke CSV tersebut. Nah, setelah itu data berhasil diubah. Nah, ini. Nanti jika di enter lagi akan kembali ke layar utama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan output dari program tersebut. Nah, yang pertama ini ketika dijalankan tampilannya itu nantinya akan seperti ini.
Nah, nantinya Yusuf diminta untuk menginputkan 1, 2, atau 3. Contoh kita akan menginputkan 1. Nah, ini nama, dan NIM, alamat, jalan itu Fakultas Ilkom, Prodi SI. Nah, data tersimpan. Nah, jika tadi kan ini file mahasiswa tidak ada. Nah, jika file mahasiswa tadi tidak ada, seperti yang dijelaskan di source code tadi, nah nantinya akan ini membuat sendiri gitu file CSV-nya, file CSV mahasiswa. Nah, isinya ini itu data-data tersebut, data-data yang kita inputkan di program ini gitu. Nah, terus selanjutnya contoh kita mau cari data mahasiswa, maka masukkan 2 gitu kata kunci ya, tadi Zidan. Ini bisa kata kunci ini terserah, bisa jalan, NIM, atau apapun. Contoh kita ini 1, 2, 3. Nah, nantinya akan NIM yang 1, 2, 3 ini urut itu akan ditampilkan di sini gitu. Ini contoh kita akan tambah data lagi 1, 2, 3, 5. Contoh nama 1, 2, 3 ini contoh saja ya. Terus NIM, yes. Alamat, jalan-jalan, Fakultas Ilkom, Prodi SI gitu. Nah, nantinya kalau cari data mahasiswa, terus kita punya 1, 2, 3. Nah, maka data yang ada 1, 2, 3-nya itu akan muncul seperti itu. Nah, itu dimanapun, meskipun itu kan tadi contohnya di ini kan di NIM kan 1, 2, 3, ini di NIM, terus yang ini tuh di nama. Nah, maka walaupun di NIM ataupun di nama, nantinya kalau yang menu yang kedua ini cari data mahasiswa itu nantinya data akan muncul. Oke. Selanjutnya yang ketiga, menu yang ketiga itu ubah data mahasiswa. Nah, ini di menu mahasiswa ini diminta untuk memasukkan NIM. Nah, karena NIM itu kan pasti beda-beda gitu ya. Nah, itu nanti kita masukkan. Contoh tadi NIM-nya itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan ditemukan. Nah, kalau ditemukan itu nantinya akan tampilnya itu akan kayak gini. Ini data kita yang lama. Ini data yang mau diubah. Itu contoh kita mau mengubah. Kalau mau tetap ya ditulis aja gitu. Terus ini jalan ini. Fakultasnya contoh kita rubah FEB gitu, prodinya manajemen gitu. Nah, data tersimpan. Nah, ini nanti akan kembali ke menu awal ini, cari data kita ya, contoh Zidan tadi. Nah, itu ini kan sudah berubah datanya, jalan ini gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.